Episode 2171-2175. Bab 2171, Neraka. Bahkan Zuan pun tercengang. Dengan status dan pengetahuan mereka, mereka berdua telah melihat banyak sekali patung yang mengagumkan. Patung Dewa Naga sebelumnya sudah cukup mengagumkan. Namun, bahkan hal-hal yang telah mereka lihat sebelumnya jika digabungkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang ada di hadapan mereka saat ini. Patung itu berdiri di satu sisi jurang yang tak berujung. Tubuhnya tampak sebesar dunia itu sendiri. Kakinya berada di jurang yang dalam, sementara kepalanya menjulang tinggi ke awan. Seolah-olah patung itu berada di atas langit itu sendiri. Di kepalanya ada mahkota berumbai, tirai manik-manik di depannya menghalangi wajahnya dan mencegah orang lain melihat seperti apa sebenarnya wujudnya. Zuan mengernyitkan dahinya. Ingatlah bahwa tirai mutiara, bahkan tirai sungguhan tidak akan mampu menghalangi persepsinya, tetapi dia tidak dapat melihat wajah orang ini. Dia hanya bisa merasakan aura yang sangat bermartabat dan suci. Orang ini bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Perasaan itu bahkan sebanding dengan makhluk yang muncul saat Qiu Honglei melakukan persembahan tari terhadap alam semesta. Dunia ini ternyata masih memiliki manusia semata-mata dirimu. Raksasa yang gigih itu jelas terkejut karena Zuan dapat menyadarinya dan menyebarkan energi kematian yang pekat untuk melihatnya. Dia menatap Zuan dan berkata, "Jadi kau meminjam kekuatan pembuluh darah naga. Tidak heran jika dunia menginginkan makhluk seperti dirimu diizinkan." Zuan terkejut. Orang ini bahkan bisa mengatakan sesuatu seperti itu. Bagaimanapun, dilihat dari apa yang dikatakannya, tampaknya keinginan dunia akan melenyapkan mereka yang lebih kuat. "Kau tampaknya ingin berpartisipasi dalam persidangan itu juga, bukan?" tanya patung raksasa itu. Hanya suaranya saja sudah membuat seseorang merasa ingin bersujud. Hanya karena Sang Liuyu memiliki sifat sombong, dan karena Zuan melindungi dirinya dari sebagian besar tekanan, dia tidak bersikap arogan. Zuan tidak menjawab pertanyaan itu, dan malah bertanya, "Siapa kamu?" "Orang yang memanggilku tadi sepertinya adalah kamu. Mengapa kamu memanggilku sebagai orang yang ditakdirkan?" "Siapakah aku?" Patung raksasa itu menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku tidak bisa mengatakannya. Jika kau mendengar namaku, kau hanya akan membuang-buang nyawamu dengan sia-sia." Zuan terkejut. Dia telah melihat beberapa makhluk yang kuat. Hanya dengan mengetahui nama-nama orang saja sudah akan mengakibatkan kehancuran seseorang. Orang ini jelas termasuk golongan itu juga. "Tuan Permaisuri, apakah Anda tahu siapa dia?" Zuan bertanya dalam hati. Namun, yang ia terima hanyalah ketenangan. Mili tidak menjawab. Patung raksasa itu berkata, "Orang yang memanggilmu tadi memang aku. Aku bisa merasakan bahwa kamu memiliki sesuatu yang memiliki karma yang besar padaku." Zuan menyesal. Apa sebenarnya itu? Suara itu tidak berbicara sampai dia mulai merawat dirinya sendiri. Mungkinkah sutra asalnya mula primordial? Iklan oleh Pub Future. "Tunggu, jangan bilang kalau orang ini Qin Shi Huang." Namun, ia langsung menepis pikiran itu. "Saya pernah melihat kaisar pertama di ruang bawah tanah rahasia itu sebelumnya. Ia tampak sangat berbeda dari patung raksasa ini." Patung raksasa itu sedang menatap Zuan ketika tiba-tiba menyadari sesuatu dan menyuarakan keterkejutannya. Zuan dan Sang Liuyu saling berpadangan dan hanya melihat kebingungan di mata masing-masing. Suara patung itu terdengar dingin dan acuh tak acuh, seolah-olah dialah dewa yang harus disembah. Namun, suara yang terkejut terdengar seolah-olah dia telah menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan. "Jadi itu kau, teman lama?" Si raksasa menghela napas dalam-dalam. Suaranya menjadi sedikit lebih akrab. "Teman lama." Sang Liuyu menatap Zuan dengan mata terbelalak. Dia sebenarnya berteman lama dengan makhluk seperti ini. Zuan kini benar-benar tercengang. Meskipun dia ingin melanjutkan tindakannya, situasi saat ini sungguh tidak bijaksana. Sungguh tidak masuk akal. "Jadi ingatanmu belum pulih." Raksasa itu menyuarakan sinkronisasinya. "Itu masuk akal. Meskipun dirimu saat ini cukup kuat di dunia ini, kamu masih terlalu lemah dibandingkan dengan alam semesta yang luas. Memulihkan ingatanmu memang akan terlalu berbahaya bagimu." Alis cantik Sang Liuyu berkerut. Dia menatap Zuan, merasa bahwa pria ini menjadi semakin misterius. Zuan teringat bagaimana Mili sering berbicara dengan teka-teki. Apakah karena ini,
Mungkinkah dia juga salah satu teman lamaku? Coba kulihat dirimu saat ini. Patung raksasa itu memejamkan mata dan tampak merasakan sesuatu. Tak lama kemudian, dia membuka matanya. Jadi, kamu sedang memperjuangkan suara hukum dunia ini. Zuan menenangkan emosinya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan patung itu, dia langsung bertanya, jika kita berteman baik, haruskah kamu melonggarkan otoritas itu dan membantuku mendapatkan World Law Beacon? Mengapa dia repot-repot berjuang melawan Raja Pengupas Kulit jika dia bisa mengambil jalan pintas? Itulah yang kuinginkan juga, tetapi aku hanya satu sisa keinginan yang melayani sesuai perjanjian masa lalu. Aku tidak mampu melakukan itu. Jika kau ingin mendapatkan World Law Beacon, kau harus memperoleh otoritas dunia ini sepenuhnya terlebih dahulu, kata patung raksasa itu. Zuan terdiam. Silakan niat baikku. Iklan oleh Pub Future. Namun, tentu saja dia tidak berani mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Dia hanya bisa bertanya, lalu, bagaimana cara mendapatkan wewenang yang kamu bicarakan? Ikutlah dalam ujian yang kutinggalkan di masa lalu. Siapapun yang memperoleh kemenangan terakhir akan menerima wewenang. Hukum altar kemudian akan mengizinkan orang itu untuk menyeberang, kata patung raksasa itu. Dan Raja Pengupas Kulit baru saja ikut serta dalam persidangan. Sang Liuyu buru-buru bertanya, benar sekali, jawab patung raksasa itu. Bahkan orang seperti itu bisa ikut serta dalam persidangan. Apa kau masih berusaha menjaga tempat ini? Zuan benar-benar tidak senang dengan teman lamanya ini. Selama dia memenuhi beberapa persyaratan yang kutinggalkan di masa lalu, dia memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam persidangan. Hantu kecil itu memang telah memenuhi persyaratan, jawab patung raksasa itu. Hantu kecil, baik atau buruk, Kakier adalah Raja Pengupas Kulit, namun ia disebut sebagai hantu kecil. Meski begitu, untuk makhluk seperti ini, Raja Hantu, atau hantu kecil, memang tidak membuat banyak perbedaan. Cerita yang diperbarui di novel.com. Syarat seperti apa? Zuan langsung bertanya. Ia berpikir, karena ia juga harus mencobanya, ia pasti tidak bisa membiarkan Raja Pengupas Kulit menyelesaikan ujiannya. Agar berhak mengikuti ujian akhir, seseorang harus menjadi raja di wilayah tertentu di neraka, kata patung raksasa itu. Karena ia disebut Raja Pengelupas Kulit, ia mungkin adalah Raja Neraka Pengelupas Kulit. Itu memang memenuhi syarat. Tunggu, ekspresi Zuan tiba-tiba berubah. Dia menatap jurang hitam pekat di bawahnya. Aku ingat Raja Pengupas Kulit mengatakan bahwa hanya orang mati yang bisa masuk. Bukankah itu berarti tidak ada cara bagiku untuk ikut serta dalam ujian? Patung raksasa itu terdiam sesaat. Beberapa saat kemudian, ia berkata, memang begitu. Zuan dan Sang Liuyu terdiam. Lalu untuk apa kau memanggilku ke sini? Zuan sedikit kesal. Dia tidak pernah menyangka akan ada ujian seperti itu. Bisakah dia hanya menyaksikan Raja Pengelupas Kulit berhasil dalam ujian? Akan menjadi hal yang lain jika ada yang berhasil dalam ujian, karena itu belum tentu akan memengaruhi dunia ini. Namun jika Raja Pengelupas Kulit berhasil, akan ada terlalu banyak variabel yang tidak diketahui, dan dia paling membenci variabel yang tidak diketahui. Awalnya, aku ingin memberimu kesempatan lain, tetapi karena sekarang aku tahu siapa dirimu sebenarnya, aku berubah pikiran. Membiarkanmu memenangkan ujian ini akan lebih baik, kata patung raksasa itu. Zuan mengerutkan kening. Tapi aku ini orang yang hidup dan tidak mati. Bagaimana aku bisa memasuki dunia bawah dan berpartisipasi dalam persidanganmu? Itu memang agak sulit. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menunda pembukaan persidangan. Selama waktu itu, kau harus menemukan sesuatu yang berhubungan dengan dunia bawah, dan kau harus cepat. Bagaimanapun juga, aku hanyalah seutas keinginan, dan tidak dapat memengaruhi persidangan terlalu lama, kata patung raksasa itu. Sesuatu yang berhubungan dengan dunia bawah. Zuan tiba-tiba teringat sesuatu. Dengan lambaian tangannya, setetes air kuning keruh muncul. Masih ada warna darah yang samar-samar berputar di dalamnya. Apakah ini cukup? Ini adalah sesuatu yang dia peroleh dari pendeta perang. Dia benar-benar harus berterima kasih kepada orang itu, yang telah meninggalkan cukup banyak kekayaan. Bagaimana dengan air terlupakan? Aku tidak menyangka kau benar-benar memilikinya. Sepertinya ini adalah kehendak surga. Patung raksasa itu juga cukup lembut dan tidak dapat menahan emosinya.
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Zuan. Patung raksasa itu menjawab, dengan puluhan air kelupaan Naihe ini sebagai medianya, aku akan menjalin hubungan antara dirimu dan neraka, sehingga kamu bisa menjadi salah satu anggotanya. Ekspresi Sang Liuyu berubah. Tapi semua orang di neraka sudah mati. Jika menyelamatkan dunia mengharuskan Anda mengorbankan diri sendiri, apa gunanya menyelamatkannya? Patung raksasa itu menjawab, biasanya memang begitu, tetapi saya memiliki beberapa hak istimewa khusus dan hanya membutuhkan jiwanya untuk meninggalkan tubuhnya. Saya dapat membantu jiwanya membawa atribut orang yang telah meninggal ke neraka menerimanya. Jiwaku meninggalkan tubuhku. Zuan mengernyitkan dahinya. Apakah itu jiwa yin, jiwa yang, atau roh primordial? Pada tingkat keabadian bumi, seseorang memperoleh kemampuan untuk mengendalikan tubuh jiwa khusus ini. Tentu saja, karena metode kultivasinya agak khusus, ia tidak hanya kultivator sejati seperti Zhao Han dalam aspek-aspek seperti itu. Yin, Yang, dan roh primordial hanyalah garis besar kasar yang diciptakan oleh duniamu. Sederhananya, jiwa yang meninggalkan tubuh adalah kesatuan dari jiwa ketiga ini. Selain tidak memiliki tubuh jasmani, ia tidak akan berbeda dengan dirimu yang normal, jawab patung raksasa itu. Namun dari apa yang kau ketahui, jika kau tidak memiliki perlindungan tubuh fisikmu, jiwamu akan menjadi sangat lemah dan tidak memiliki akar, sehingga kau tidak dapat menggunakan banyak keterampilanmu. Pada saat itu, bahkan jika ia memasuki neraka, bukankah ia hanya akan mencari kematian? Tanya Sang Liuyu dengan takut. Tidak perlu khawatir tentang itu. Teknik rahasiaku cukup untuk mencegahnya terinfeksi. Itu, selain beberapa keterampilan khusus seperti keterampilan pemurniannya. Dia akan memiliki atribut dari orang yang sudah meninggal itu sendiri, jadi dengan menggunakan keterampilan itu mungkin akan menghasilkan pemurniannya sendiri, kata patung raksasa itu sambil tertawa. Sang Liuyu kini merasa sedikit lebih tenang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zuan untuk mengetahui apa yang dipikirkannya. Zuan mulai berpikir sendiri. Apakah orang misterius ini benar-benar dapat dipercaya? Bagaimana jika dia berbohong kepadaku, dan ketika jiwaku meninggalkan tubuhku, dia akan menggunakan kesempatan itu untuk menyerang. Jika itu terjadi, bentuk jiwaku tidak akan mampu membela diri dengan baik sekali. Namun, patung raksasa ini tampak cukup tulus, dan semuanya juga masuk akal. Dia juga harus menghentikan Raja Pengupas Kulit. Patung raksasa itu tiba-tiba menambahkan, aku baru menyadari bahwa ada seseorang yang dekat dengan Naihe Oblivion Water yang memiliki karma yang sangat besar. Siapa? Zuan langsung terkejut. Maaf, tapi ini menyangkut hukum dunia, jadi aku tidak bisa mengatakannya, kata patung raksasa itu. Tapi percayalah, kau ditakdirkan untuk masuk neraka. Zuan terdiam. Dia ragu-ragu, tetapi Mili tiba-tiba berbicara dalam hatinya. Tolonglah dia. Zuan menyesal. Dia secara refleks meminta informasi lebih lanjut, tetapi Mili tidak menjawab. Setelah terdiam sejenak, dia mengangguk. Baiklah. Sang Liuyu agak khawatir. Zuan menepuk tangannya pelan untuk menghiburnya. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Dia tidak mempercayai patung raksasa ini, tetapi malah mempercayai Mili. Sejujurnya, meskipun dia memiliki begitu banyak kekasih, dia tampaknya lebih sering menghabiskan waktu berduaan dengannya. Mereka berdua saling mengenal satu sama lain, dan dia hampir tidak memiliki rahasia darinya. Tentu saja, wanita ini tampaknya bertindak jauh lebih misterius akhir-akhir ini. Patung raksasa itu berkata, bagus. Tenangkan pikiranmu dan ikuti apa yang aku katakan. Kemudian, Zuan duduk bersila sesuai instruksi raksasa itu. Air terlupakan Naihe melayang di depannya. Tak lama kemudian, sosok transparan melayang keluar dari atas kepalanya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia bisa melihat tubuhnya sendiri, dan dia bahkan bisa melihat Sang Liuyu dengan gugup menjaganya. Apakah ini perasaan yang datang setelah kematian? Ekspresinya tiba-tiba berubah, karena dia merasakan ada kekuatan yang tak tertahankan yang menariknya. Kekuatan itu seakan menyeretnya ke jurang gelap gulita di bawahnya. Itu adalah kekuatan semacam hukum alam, jadi mustahil untuk melawannya. Tepat pada saat itu, patung raksasa itu berteriak, mengapa kamu tidak segera kembali ke tempat seharusnya kamu berada? Kemudian, air kelupaan Naihe memasuki tubuh jiwa Zuan, yang membuatnya ngeri.
Dia tahu bahwa air kelupaan Naihe menghapus semua ingatan seseorang. Jika dia akhirnya melupakan semua orang dan hal-hal dalam kehidupan ini, itu akan terlalu kejam. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan proses tersebut. Dia hanya bisa menyaksikan air kelupaan Naihe memasuki tubuhnya dan tampaknya menyatu dengan jiwanya. Tunggu, ingatanku sepertinya masih baik-baik saja. Tampaknya teknik rahasia patung raksasa itu sungguh menakjubkan. Sang Liuyu merasa ngeri saat merasakan tidak ada kehidupan yang tersisa di tubuh Zuan sama sekali. Ah Zu, dia mengangkat kepalanya dan menatap patung raksasa itu dengan penuh kebencian, berseru, kau membunuhnya. Tentu saja tidak, dia hanya berpura-pura mati. Begitu jiwanya kembali ke tempat asalnya, dia akan terlahir kembali. Patung raksasa itu menatap Zuan dan mendesah. Kawan lama, aku tidak menyangka kau akan begitu berbeda sekarang. Kau ternyata memiliki begitu banyak wanita cantik di sekitarmu. Zuan tertegun. Apakah dulu aku seorang suci yang tidak menyentuh wanita? Itu tidak mungkin, kan? Patung raksasa itu menunjuk jarinya, dan seberkas kabut putih pekat menyelimuti jiwa Zuan. Zuan dapat merasakan bahwa kabut putih adalah energi paling murni dari orang yang telah meninggal, tetapi itu sama sekali berbeda dari energi kematian sebelumnya, karena ada juga kesucian di dalamnya. Dia tidak dapat mendamaikan kedua atribut yang sama sekali berbeda ini satu sama lain, tetapi itulah kenyataan. Di hadapannya, bab-bab novel baru diterbitkan di N0VE, log IN, ko per meter. Tak lama kemudian, jiwanya menyatu dan perlahan-lahan terwujud lagi. Rasanya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Baru sekarang Sang Liuyu melihatnya, dia melihat tubuh fisiknya, lalu melirik ke sana kemari beberapa kali dengan ekspresi yang sangat terkejut. Zuan tak berdaya menahan diri untuk menyembunyikan air mata yang mengalir dari mata indahnya. Apakah Kaksang meneteskan air mataku? Patung raksasa itu tercengang ketika melihatnya. Pria ini tidak lupa untuk menggoda bahkan dalam situasi seperti ini. Ah Zu, ketika mendengar suara familiar itu, Sang Liuyu tidak mampu menahan emosi kuat yang dirasakannya. Dia langsung melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat-erat, dia hampir tampak takut bahwa dia akan menghilang jika dia melonggarkan tubuhnya sedikit saja. Ini adalah kesempatan langka untuk melihat Sang Liuyu begitu emosional. Zuan merasa hangat di dalam hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas pelukannya. Ketika dia merasa bahwa tubuhnya sama seperti tubuhnya yang sebenarnya, dan selain tidak lagi hangat seperti biasanya, tubuhnya juga tidak jauh berbeda, Sang Liuyu segera bertanya, apakah kamu merasakan bahaya? Apakah kamu bisa kembali? Zuan menyuarakan konfirmasinya. Saya merasa cukup baik, seolah-olah saya bisa kembali kapan saja. Patung raksasa itu berkata, jangan pernah. Aku akhirnya berhasil menyatukan wujudmu saat ini dengan susah payah. Aku benar-benar tidak punya energi untuk melakukannya lagi. Terima kasih. Meskipun aku belum tahu siapa dirimu, aku yakin kita dulu adalah teman baik. Zuan menangkupkan kedua tangannya ke arah patung raksasa itu. Hah, sekarang kau mulai membawa sedikit rasa malu yang tidak kau ketahui sebelumnya, jawab patung raksasa itu, membuat Zuan sedikit terdiam. Bagaimana aku bisa ikut dalam uji coba itu? Haruskah aku melompat turun saja? Zuan menatap ke bawah ke jurang yang sangat gelap. Bahkan dengan semua pengetahuan dan pengalamannya, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Benar sekali, mengenai karma yang kau bagi dengan Naihe Oblivion River, karena identitas yang membuatmu berhubungan dengan Naihe Oblivion River, kau akan dapat mengetahuinya sendiri, jawab patung raksasa itu. Jika kamu berhasil dalam ujian, kamu secara alami akan tahu bagaimana caranya kembali. Sang Liuyu buru-buru bertanya, bagaimana jika dia gagal memenangkan persidangan itu? Bagaimana dia akan kembali? Patung raksasa itu tetap diam. Dia tidak menjawab. Hati Sang Liuyu langsung hancur. Zuan justru menghiburnya dengan berkata, jangan khawatir. Aku sudah mengalami banyak hal yang lebih berbahaya dari ini, tetapi aku berhasil melewatinya. Sekarang aku jauh lebih kuat dari sebelumnya dan bahkan ada teman lama yang membantuku. Jika aku masih tidak bisa menang, bahkan aku akan mulai merendahkan diriku sendiri. Meskipun dia juga bisa berdiri di dekat altar dan membunuh Raja Pengupas Kulit berulang kali, dia harus mengamankan otoritas jika dia ingin mendapatkan obat abadi naga ilahi.
Selain itu, dia benar-benar khawatir tentang variabel yang akan terbentuk jika Raja Pengupas Kulit melewati ujian. Pada saat itu, bukankah seluruh dunia akan sepenuhnya menyatu dengan neraka? Tapi ini masih terlalu berbahaya. Aku lebih suka kau tidak mengambil risiko. Bahkan jika Raja Pengupas Kulit memperoleh suar hukum dunia dari dunia ini, lalu mengapa? Kita bisa mencoba dan memikirkan solusi lain kalau begitu. Sang Liuyu memegang erat-erat tangannya tanpa melepaskannya. Zuan menggelengkan kepalanya sedikit. Ada hal-hal yang perlu dilakukan, apapun yang terjadi. Saya juga ingin menikmati hidup yang aman dan sederhana. Mungkin kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar. Jika bukan aku, lalu siapa lagi yang bisa kita harapkan untuk mengambil risiko? Sang Liuyu menggigit bibirnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa dia adalah kandidat terbaik? Namun, jurang gelap gulita itu mengerikan hanya untuk dilihat, terutama untuk ikut serta dalam suatu uji coba. Peluang untuk keluar dari kehidupan sangatlah kecil. Ketika dia merasakan bahwa wanita itu masih memegangnya erat-erat, Zuan melanjutkan, "Jangan khawatir. Aku sudah berjalan di ambang kehidupan dan mati berkali-kali selama bertahun-tahun, jadi aku punya sedikit pengalaman. Percayalah padaku, jika kamu terus mengambil risiko, suatu saat nanti, kamu mungkin." Sang Liuyu berhenti di tengah kalimatnya. "Bukan itu yang ingin kukatakan. Hanya saja ini terlalu berbahaya bagimu. Ya, kalau kamu masih khawatir, bagaimana kalau kamu memberiku ciuman sebagai hadiah saat aku kembali? Aku tidak akan mati begitu saja jika aku tahu apa yang menungguku," kata Zuan sambil tertawa. Patung raksasa itu memutar matanya. Kalau cowok ini tidak sedang menggoda, dia sedang mikirin gimana caranya merayu. Zuan hampir menamparkan mulutnya sendiri karena menyesal. Dia telah menonton begitu banyak film di dunia sebelumnya, apakah dia masih tidak mengerti apa maksud dari memasang bendera seperti ini? Saat dia sedang memikirkan bagaimana mengatasinya, Sang Liuyu tiba-tiba melemparkan dirinya ke arahnya dan berkata, "Kamu tidak perlu menunggu sampai kamu kembali." Setelah itu, Sang Liuyu menciumnya. Bibirnya yang lembut membawa aroma khas wanita muda. Zuan langsung terpanas. Tanpa sadar, dia menarik tangannya untuk memeluknya, tetapi Sang Liuyu melompat mundur, tampak waspada. "Jangan salah paham, bukan karena aku menyukaimu atau apapun. Aku hanya ingin melakukan apapun yang aku bisa untuk menyemangatimu." Pikiran Sang Liuyu pun menjadi kosong. Hubungan mereka selama ini memang baik-baik saja, tetapi belum sampai sejauh ini, bukan? Apalagi fakta bahwa dia sudah memiliki hubungan seperti itu dengan kakak perempuannya. Iklan oleh Pub Future. Bagaimana bisa saya? Zuan menyentuh bibirnya sendiri. Ia tersenyum dan berpikir, aku tidak menyangka kakak Sang juga seorang tsundere. Patung raksasa itu terbatuk pelan. Begitu kau masuk neraka, kau juga akan mati jika sesuatu terjadi pada tubuh fisikmu di sisi ini. Jadi, kau butuh cara untuk melindungi tubuhmu. Zuan menatap Sang Liuyu dengan ekspresi lembut. Kemana lagi aku harus mencari? Tentu saja aku akan meminta kakak perempuan Sang untuk melindungiku. Sang Liuyu merasa khawatir. Tapi bagaimana kalau aku tidak cukup kuat? Dia tidak sedang merendahkan diri. Dengan kultivasinya saat ini, dia sudah cukup kuat di dunia ini. Namun, ada terlalu banyak makhluk menakjubkan yang telah memasuki makam 10.000 naga kali ini. Baik itu para pemimpin monster alien atau bawahan elit mereka, atau makhluk-makhluk yang telah berada di dalam makam sejak awal. Dia mungkin bisa menunda sedikit melawan satu atau dua dari mereka, tetapi jika ada terlalu banyak lawan, dia benar-benar khawatir bahwa dia tidak akan dapat memastikan keselamatan Zuan. Zuan berpikir sebentar, lalu mengeluarkan cakram formasi. Dia menyiapkan beberapa formasi pertahanan yang hebat, lalu menyerahkan cakram itu padanya. Pegang ini, jika kamu memiliki formasi ini, kamu seharusnya bisa mempertahankan diri bahkan jika musuh datang. Sang Liuyu buru-buru mengambilnya. Dengan kultivasi dan pengetahuannya, dia secara alami tahu cara mengendalikan cakram formasi. Zuan kemudian mengeluarkan segel kaisar manusia untuk digunakan sebagai inti formasi. Dengan kultivasi Sang Liuyu saat ini, dia tidak dapat menggunakan segel kaisar manusia sepenuhnya sendirian. Namun, jika dia meminjam bantuan formasi ini, dia hanya dapat mengeluarkan kekuatannya. Sang Liuyu tidak menolak.
Ketika dia merasakan kekuatan segel kaisar manusia, dia sedikit tenang. Kemudian, Zuan terus-menerus memperingatkan Sang Liuyu bahwa jika benar-benar tidak ada cara baginya untuk melawan lagi, dia harus melindungi liontin yang dikenakannya. Sang Liuyu tercengang. Apakah liontin itu juga artefak dewa? Bukan itu maksudnya, Zuan terkekeh malu. Liontin itu membawa Jing Teng yang sedang tidur, dan akan lebih baik jika tidak mengganggunya tanpa alasan. Kau akan tahu saat waktunya tiba. Tapi kau sama sekali tidak boleh mengganggunya tanpa alasan yang kuat, atau konsekuensinya akan terlalu mengerikan. Tidak mungkin dia akan mengakui bahwa itu sebenarnya karena dia khawatir tentang pertemuan kedua wanita itu. Jika itu terjadi, pasti akan ada neraka di bumi. Iklan oleh Pub Future. Sang Liuyu mengangguk. Dia mengingat peringatannya dengan kuat. Setelah Zuan selesai memberikan instruksi, dia mengangguk ke arah patung raksasa itu. Dia melompat turun seperti yang diperintahkan dan menghilang ke dalam jurang. Mata indah Sang Liuyu membelalak. Dia melihat sekeliling dengan waspada dan menggenggam erat cakram formasi. Dia juga siap mengeluarkan instrumennya kapan saja. Ketika melihat betapa waspadanya dia, patung raksasa itu terkekeh. Tidak perlu merasa gugup. Tidak seorang pun akan datang ke sini. Sang Liuyu menatap patung raksasa itu dan tiba-tiba bertanya, apa misimu di sini? Apakah untuk menarik kandidat yang layak ke dalam persidangan? Memang benar, begitu mereka menyelesaikan ujian, misiku akan selesai dan aku akan menghilang, jawab patung raksasa itu. Sang Liuyu menggigil. Kalau begitu, tidak bisakah kau memilih untuk tidak membiarkan orang-orang itu lewat demi hidup lebih lama? Patung raksasa itu terkekeh. Nona muda, imajinasimu memang hebat. Namun, kau tidak bisa memahami makhluk seperti kami. Hidup dan mati tidak memiliki banyak arti bagi kami. Sang Liuyu mengerutkan kening. Sulit baginya untuk memahami apa yang ingin dia katakan. Patung raksasa itu tidak mencoba menolongnya, sebaliknya, ia melanjutkan, benar, kau bertanya padaku apa misiku di sini. Aku ingat bahwa selain membimbing mereka yang cocok untuk berpartisipasi dalam ujian, aku juga menerima permintaan dari leluhur Putri Duyung generasi itu, untuk mewariskan warisannya kepada penerusnya. Ia menatap Sang Liuyu dan berkata, kau tampaknya memiliki garis keturunan ras Raja Putri Duyung dan temperamenmu tidak buruk, menjadikanmu kandidat yang baik untuk menerima warisan. Alis cantik Sang Liuyu berkerut. Mengapa leluhur ras Putri Duyung kita membutuhkanmu untuk membantunya memilih penerus? Patung raksasa itu terkekeh. Karena kamu bisa datang ke sini, kamu mungkin melewati 3 gerbang, kan? Dulu, leluhur Putri Duyung, Dewa Laut, dan aku yang mendirikan 3 gerbang itu. Leluhur Putri Duyung menciptakan gerbang pertama. Karena ras Putri Duyung selalu memiliki sifat luar biasa yang setia dan tidak berubah, jika seorang Putri Duyung membuka gerbangnya dan datang ke sini, karakternya pasti layak dipercaya. Sang Liuyu berpikir, jadi begitulah adanya. Sayangnya, leluhur itu mungkin tidak pernah meramalkan situasi rumit saat ini. Kemudian, gerbang yang didirikan oleh Dewa Laut dan aku juga mengalami ujian yang sesuai. Leluhur Putri Duyung tidak dapat bertahan hidup selama aku, jadi dia mempercayakanku, temannya, untuk membantu masalah kecil ini, kata patung raksasa itu. Sang Liuyu menggelengkan kepalanya. Menurutku tidak apa-apa, aku harus melindungi Azu. Kau bahkan tidak akan mempertimbangkan kesempatan yang bagus seperti itu. Patung raksasa itu agak bingung. Bagaimanapun, tidak ada bahaya di sini, dan tidak akan butuh waktu lama bagimu untuk menerima warisan. Begitu kau kembali, kau akan menjadi lebih kuat, yang akan membantumu melindunginya dengan lebih baik. Sang Liuyu sedikit terkejut. Bagaimanapun, ini memang kesempatan yang sangat langka. Namun setelah ragu sejenak, dia menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, aku akan mencobanya begitu Azu kembali. Patung raksasa itu mendesah. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang begitu sempurna di dunia ini? Sudah lama sekali sejak leluhur Putri Duyung meninggalkannya. Kekuatan terakhirnya sudah hampir memudar, kalau tidak aku tidak akan mengingat ini. Setelah mengikuti ujian itu, temanmu tidak akan kembali untuk beberapa waktu. Pada saat dia kembali, kekuatan terakhir leluhur Putri Duyungmu sudah sepenuhnya memudar. Bab 2174, Penjaga Hitam dan Putih Ketidakkekalan. Sang Liuyu langsung merasa bimbang. Jika memang begitu, dia benar-benar akan kehilangan kesempatan yang sangat bagus.
Anggota ras Putri Duyung mana yang tidak ingin bertemu leluhur Putri Duyung, mendengarkan instruksinya, dan menerima warisannya. Itu semua karena dia terlalu lemah sehingga sulit baginya untuk membantu melawan musuh yang kuat. Sekarang setelah ada kesempatan untuk mengubahnya, mengapa dia menolaknya? Namun, ketika dia melihat Zuan yang matanya tertutup, dan statusnya tidak diketahui, dia berkata dengan tegas, tidak apa-apa. Aku harus melindunginya. Sudah kubilang padanya bahwa tak ada makhluk yang bisa mendekati tempat ini, dan aku adalah sahabatnya. Aku akan membantumu melindunginya. Patung raksasa itu mulai sedikit kesal dengan kurangnya ambisinya. Dilihat dari interaksi kita sebelumnya, aku dapat menyimpulkan bahwa dia pasti punya banyak kekasih, dan semuanya cantik dan pintar. Bagaimana kau bisa memenangkan hati para pesaingmu jika kau terus bersamanya? Wajah Sang Liuyu memerah. Cinta apa yang kau maksud? Aku hanya berteman dengannya. Dia bisa menyukai siapapun yang dia mau. Apakah teman-teman biasa akan melepaskan kesempatan sekali seumur hidup untuk menjadi lebih kuat demi dirinya? Patung raksasa itu tertawa, segera menyadari kekagumannya. Sang Liuyu terdiam. Jangan khawatir, tidak butuh waktu lama bagimu untuk menerima warisan, dan aku di sini. Tidak akan terjadi apa-apa, kata patung raksasa itu lagi dengan nada serius dan penuh niat baik. Ekspresi Sang Liuyu tiba-tiba menjadi tajam. Sejak awal kau sudah mencoba membujukku untuk meninggalkan tempat ini. Siapa kamu sebenarnya dan mengapa kamu mencoba melakukan ini? Dia sudah diam-diam menggerakkan jarinya ke formasi cakram, siap untuk mengaktifkan segel kaisar manusia. Meskipun mereka tampaknya tidak memiliki tingkat kekuatan yang sama, karena pihak lain tidak memaksanya untuk pergi, pasti ada alasan untuk itu. Ketika melihat ekspresi waspadanya, patung raksasa itu menakutkan. Aku hanya tidak ingin kau kehilangan kesempatan yang sangat bagus karena menganggap dirimu sebagai sahabat, tetapi kau malah salah paham padaku. Lupakan saja, warisan ras Putri Duyung juga tidak ada hubungannya denganku, jadi aku tidak akan mencoba membujukmu lagi. Ia menegakkan tubuhnya dan kembali ke bentuknya yang berwibawa lagi. Sang Liuyu kini sedikit tidak yakin. Jangan bilang kalau aku benar-benar kehilangan warisan leluhurku. Dia menggigit bibirnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Warisan leluhur itu penting, tetapi keselamatan Zuan bahkan lebih penting. Iklan oleh Pub Future. Aku tidak bisa meninggalkannya saat dia sedang dalam kondisi terlemahnya. Hatinya yang gelisah berangsur-angsur tenang saat dia menyadari hal itu. Dia mengambil roda formasi dan terus dengan sungguh-sungguh melindungi tubuh Zuan. Patung raksasa itu dapat melihat dengan jelas betapa waspadanya Sang Liuyu, yang duduk di antara berbagai formasi melalui awan energi kematian. Tiba-tiba ia menyeringai, memperlihatkan senyum aneh, novel yang diturunkan pada novel.com. Sementara itu, Zuan telah melompat ke jurang yang gelap gulita. Ia langsung merasakan bahwa dirinya dikelilingi oleh kegelapan yang tak berujung, dan sulit baginya untuk membedakan kiri dan kanan. Ia bahkan tidak tahu sudah berapa lama sejak ia melompat turun. Rasanya waktu dan ruang telah kehilangan makna. Ia menggigil. Aku tidak tertipu oleh patung raksasa misterius itu, kan? Kalau aku benar-benar terjebak di tempat seperti ini, seberapa mengerikankah itu? Tepat saat itu, dia merasakan kekuatan samar yang membimbingnya melewati kegelapan di sekitarnya. Meskipun samar, kekuatan itu sangat jelas terlihat dalam kehampaan yang tak berujung ini. Zuan tidak tahu apakah yang ada di depannya adalah jalan atau jebakan, tetapi dia tetap mengikutinya. Bagaimanapun, dia tidak bisa terus berada di tempat ini tanpa rasa waktu atau ruang. Jika dia melakukannya, dia benar-benar akan menjadi gila. Maka, ia pun terseret begitu saja, terus berjalan melewati kekacauan yang tak berbentuk itu. Ia tidak tahu apakah ia akan maju atau mundur, dan terkadang, ia bahkan merasa seolah-olah sedang memanjat. Tiba-tiba, dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan. Tekanan omnidirectional yang tak berujung menghilang tanpa jejak, dan kakinya menemukan tanah yang kokoh lagi. Dia berbalik dan melihat apa yang tampak seperti retakan besar yang terbuka tidak terlalu jauh darinya. Ada pusaran hitam misterius di dalamnya, hanya dengan sekali pandang saja bisa membuat seseorang secara tidak sadar ingin melompat ke dalamnya. Zuan memfokuskan pikirannya dan terbang maju sedikit untuk menjauhkan diri dari pusaran air hitam pekat itu. Dia bisa tahu bahwa pusaran itu berasal dari sumber yang sama dengan jurang hitam pekat sebelumnya.
Dia tidak ingin mengalami perasaan sebelumnya itu lagi. Sekarang dia tahu mengapa patung raksasa itu tetap diam ketika Sang Liuyu bertanya tentang bagaimana dia akan kembali jika dia gagal dalam ujian. Dia jelas tidak bisa kembali dengan cara ini. Lingkungan yang sama sekali tidak memiliki sensasi waktu dan ruang adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilalui oleh seseorang dengan kultivasinya. Dia mengandalkan petunjuk misterius untuk sampai ke sini, itu adalah kekuatan yang dimaksudkan untuk membimbing orang yang sudah meninggal, jadi tidak mungkin itu akan membimbingnya kembali. Dia melihat sekelilingnya. Inikah neraka yang legendaris? Iklan oleh Pub Future. Ia merasakan sensasi yang mengerikan di sekelilingnya. Lingkungannya tertutupi oleh lapisan kabut tipis. Kabut itu terkadang berwarna putih, terkadang hijau, dan jika diperhatikan dengan seksama, terkadang berwarna hitam. Berada di dalam kabut dapat membuat seseorang merasakan semacam getaran dari dalam jiwanya. Meski begitu, Zuan telah mengalami berbagai hal, jadi dia tidak takut. Dia malah merasakan keakraban. Dia teringat ruang bawah tanah rahasia pertamanya, dan makam yang menyegel Mili. Ada banyak prajurit yang telah meninggal di dalamnya saat itu. Setelah itu, ruang bawah tanah rahasia itu memiliki makam di dalamnya, atau jalan setapak menuju ke sana. Dia telah melihat banyak sekali makhluk orang mati. Selain itu, karena sutra asal mula primordial, dia sebenarnya tidak keberatan bertemu dengan musuh-musuh semacam ini sama sekali, karena keahliannya langsung melawan mereka. Dia secara refleks mengalirkan ki di dalam dirinya. Dia menemukan bahwa tentu saja, dia tidak dapat menggunakan sutra asal primordial seperti sebelumnya. Untungnya, selain sutra asal primordial, semua keterampilannya yang lain tampak baik-baik saja. Hatinya yang gelisah akhirnya tenang. Selama kultivasinya tetap ada, dia berani berpetualang bahkan melalui neraka. Ia menatap ke kejauhan. Meskipun ia tidak dapat melihat terlalu jauh karena kabut di sekelilingnya, ia dapat melihat garis-garis beberapa pegunungan yang seolah menghubungkan langit dan bumi. Ekspresinya tak dapat dielakkan. Ia telah melewati banyak dunia dan memiliki cukup banyak pengalaman, tetapi ini adalah pertama kalinya ia melihat pegunungan yang begitu megah dan mengagumkan. Saat ia terus maju, tidak peduli seberapa jauh ia melangkah, barisan pegunungan itu terus menjulang tinggi di cakrawala tanpa henti. Tidak ada ujung yang terlihat sama sekali. Karena itu, Zuan mengalihkan pandangannya. Meskipun pegunungan itu luar biasa, namun jaraknya terlalu jauh darinya. Ia tidak akan dapat menyelidiki rahasianya, dan yang terbaik baginya adalah fokus pada misinya terlebih dahulu. Patung raksasa itu mengatakan dia adalah teman lamaku, jadi mengapa dia tidak repot-repot berkomunikasi sama sekali setelah mengirimku ke sini? Apakah dia yang bertugas membimbingku? Bagaimana dengan suara misterius itu? Bagaimana cara saya mengikuti uji coba itu? Ia terus berjalan tanpa tujuan. Untungnya, tampaknya hanya ada satu jalan di depannya, jadi ia hanya perlu mengikutinya. Ia samar-samar mendengar suara-suara hantu yang meratap di sekelilingnya, seolah-olah semua roh pendendam di dunia telah berkumpul tidak jauh dari sana. Suara-suara aneh itu cukup membuat kebanyakan orang menggigil ketakutan, tetapi Zuan hanya merasakan rasa keakraban. Jing Teng dulunya adalah raja hantu, dan selalu ada angin kencang di sekelilingnya setiap kali dia muncul. Tempat ini benar-benar mirip dengan tempat ini. Apakah dia akan merasa betah di tempat seperti ini? Saat ia mencoba menemukan kegembiraan dalam kesedihannya, ia tiba-tiba menggigil. Ia bisa merasakan ada dua makhluk yang mendekat dengan cepat dari depan. Ia diam-diam bersiap untuk bertahan melawan mereka. Ini adalah neraka, jadi mereka jelas bukan individu yang baik. Sayangnya, indera keilahiannya saat ini terhalang oleh kabut dan ia tidak bisa merasakan apapun yang terlalu jauh di depan. Tak lama kemudian, kedua makhluk itu muncul di hadapannya. Saat melihat siapa mereka, Zuan sedikit tercengang. Yang satu berpakaian jubah hitam, dan yang satu lagi berpakaian putih. Mereka berdua mengenakan topi lari di kepala mereka. Orang yang berpakaian hitam memiliki kata-kata, mengejarmu, di topinya, dan dia tampak jahat dan ganas. Orang yang berpakaian putih memiliki kata-kata, kamu telah tiba, di topinya, dan dia tampak sangat ramah. Tetapi tak seorang pun dapat tertawa ketika melihat keduanya, sebab lidah mereka menjulur keluar dari mulut, sedemikian panjangnya hingga terseret di lantai.
Bab 2175, Kapal Feri Naihe Oblivion. Alasan mendekatkan diri pada Zuan bukanlah karena penampilan mereka. Lagi pula, dia telah melihat banyak monster alien yang mengerikan akhir-akhir ini. Melainkan, itu karena keduanya sangat mirip dengan pengawal hitam dan putih ketidakkekalan. 1. Pandangannya beralih ke tongkat duka hitam dan putih mereka. Tongkat-tongkat itu tampak seperti kain yang diikatkan di pinggang, membuatnya tampak seperti kemoceng. Meski begitu, Zuan tak berani meremehkan mereka, karena ia dapat merasakan bahwa kedua tongkat itu mengandung semacam kekuatan hukum alam yang secara langsung dapat memengaruhi jiwa. Jadi hantu kecil lainnya datang. Semoga harapan kita untuk bulan ini akan tercapai, kata pengawal hitam ketidakkekalan. Dia jelas berbicara tentang sesuatu yang baik, namun tidak ada sedikit pun kegembiraan yang terlihat di wajahnya. Uptodat dari Nok VE, Lab IECO per meter. Pengawal putih ketidakkekalanlah yang berkata sambil tertawa, benar sekali. Sekarang kita bisa berlibur dengan layak. Zuan menyesal. Mengapa pengawal ketidakkekalan hitam dan putih terdengar seperti budak upah biasa? Yang mereka pikirkan hanyalah kapan mereka bisa mengambil cuti. Namun seluruh tubuhnya langsung menegang. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diurus sekarang dan jelas tidak bisa membiarkan mereka berdua menangkapnya. Rupanya pertarungan tidak dapat dihindari. Tongkat-tongkat duka itu tampaknya akan mematikan dalam kondisiku saat ini. Aku mungkin perlu mengejutkan mereka dan menyergap mereka untuk menghabisi mereka sekaligus. Meskipun Zuan sudah memutuskan demikian, dia tidak langsung menyerang. Dia masih memiliki banyak keraguan. Menurut legenda, pengawal hitam dan putih ketidakkekalan tampaknya adalah pegawai tetap Istana Dunia Bawah, dan pangkat mereka juga tidak terlalu rendah. Jika dia langsung membunuh dua pegawai pemerintah itu saja, bukankah itu akan langsung membuat seluruh istana menentangnya? Pada saat itu, lupa tentang menyelesaikan misinya, dia tidak akan bisa bergerak dengan mudah melewati neraka sama sekali. Saat dia merasa sedikit bimbang, pengawal putih ketidakkekalan tiba-tiba bertanya, mengapa aku merasa seolah-olah hantu kecil ini agak istimewa? Pengawal hitam ketidakkekalan juga mengejutkan. Kau benar. Dia tampaknya bukan jiwa yang kesepian dan tersesat seperti biasanya, dan dia juga tampaknya agak kuat. Dia diam-diam mengangkat tongkat dukanya sambil berbicara. Zuan menggigil. Sepertinya dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bahkan jika dia tidak membunuh mereka, dia harus menahan mereka terlebih dahulu. Dia hendak bertindak ketika pengawal putih ketidakkekalan tiba-tiba berkata, orang ini memiliki aura misterius di sekelilingnya. Jadi itu adalah seorang rekan kerja. Mohon maaf atas ketidaksesuaiannya. Iklan oleh Pub Future. Rekan kerja. Zuan hendak menyerang, tetapi dia tercengang saat mendengarnya. Dia telah memikirkan banyak skenario, tetapi tidak pernah seperti ini. Benar, pengawal putih ketidakkekalan mengembalikan tongkat duka ke punggungnya. Ekspresinya langsung berubah agak ramah. Zuan tidak menurunkan kewaspadaannya. Siapa yang tahu kalau orang ini hanya mengatakan itu, lalu tiba-tiba menyerangnya secara tak terduga. Dia melirik sekilas ke arah pengawal hitam ketidakkekalan dan melihat bahwa dia juga telah menyimpan tongkatnya. Pengawal hitam berkata, jadi itu adalah Naihe Oblivion Ferryman yang baru. Mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Kita hampir salah paham. Zuan benar-benar bingung. Apakah ada tukang perahu Oblivion? Tunggu, patung raksasa misterius itu mengatakan bahwa aku berbagi karma dengan sungai Naihe Oblivion, dan bahkan menggunakannya sebagai perantara untuk mengirimku ke neraka. Apakah ini identitas yang diberikan kepadaku? Ketika mereka melihat kebingungannya, pengawal putih dan pengawal hitam tercengang, tetapi kemudian mereka berkata sambil tersenyum, saudara ini baru saja tiba di neraka, jadi wajar saja jika Anda belum begitu memahami tempat ini. Jangan berpikir bahwa menjadi seorang tukang perahu Naihe Oblivion adalah pekerjaan yang sulit dan tidak menyenangkan seperti menjadi tukang perahu di dunia masa lalu Anda. Di neraka, itu adalah posisi yang cukup terhormat. Saya yakin bahwa saudara ini telah mengumpulkan banyak prestasi dan kebersamaan dalam kehidupan sebelumnya untuk mendapatkan posisi ini. Saya baru saja tiba. Saya masih belum menanyakan nama besar kedua saudara ini. Zuan membungkuk hormat. Karena mereka tidak harus menjadi musuh, dia harus memperbaiki hubungan mereka. Yang dia tahu, mungkin dia bahkan bisa mendapatkan bantuan mereka nanti.
Ketika mereka melihat sikapnya yang ramah, pengawal putih dan pengawal hitam ketidakkekalan menjadi semakin ramah. Pengawal putih ketidakkekalan berkata sambil tertawa, kami adalah pengawal hitam dan pengawal putih ketidakkekalan neraka. Setiap kali seseorang meninggal di dunia orang yang hidup, kami datang untuk membawa jiwa mereka ke neraka. Kami merasakan munculnya jiwa baru dan ingin membawa mereka ke neraka, tetapi kenyataannya itu adalah Anda. Zuan terkejut. Itu persis seperti legenda, seperti yang diharapkan. Dia bertanya, mungkinkah tempat ini bukan neraka? Secara teknis memang demikian, tetapi secara tegas, Anda harus masuk melalui gerbang neraka untuk benar-benar masuk ke neraka, jelas pengawal hitam ketidakkekalan. Gerbang neraka. Zuan telah mendengar banyak legenda tentang gerbang neraka. Banyak orang menggambarkan diri mereka melakukan perjalanan mengelilingi gerbang ini setiap kali hidup mereka dalam bahaya besar. Dia tidak menyangka akan benar-benar harus melewatinya. Lihat, di sana, pengawal putih ketidakkekalan menunjuk ke depan. Zuan melihat ke arah itu dan melihat gapura raksasa yang dihias di dekatnya. Gapura itu memiliki 4 pilar, yang membentuk 3 pintu masuk. Setiap pilar memiliki patung yang ganas dan jahat di depannya, kemungkinan besar binatang buas dari neraka. Sementara itu, di atas gerbang ada 7 menara dengan ketinggian yang berbeda-beda. Menara-menara itu memiliki atap yang menjulang tinggi dan sudut-sudut yang menjulang, tetapi tidak ada ruangan nyata di antara menara-menara itu. Lengkungan berhias seperti itu cukup umum di dunia manusia. Semakin kaya klan, semakin mewah lengkungan mereka. Namun lengkungan ini sangat khas, karena lengkungan berhias dari dunia Zuan sebelumnya biasanya berwarna merah, terkadang dihiasi dengan genteng kuning cerah. Namun, lengkungan ini hitam pekat. Hitamnya sampai membuat jiwa seseorang menggigil. Satu-satunya warna yang menonjol berasal dari kata-kata yang tertulis di papan tepat di atas yang berbunyi, gerbang neraka. Zuan menggigil. Dia tidak menyangka gerbang neraka akan terlihat seperti ini. Iklan oleh Pub Future. Dia kemudian melihat 2 monster berdiri di sisi gerbang neraka. Mereka bertubuh manusia, tetapi yang satu berkepala banteng, sementara yang satu berkepala kuda. Dia bertanya dengan heran, apakah kedua monster ini berkepala lembu dan berwajah kuda? Mitos dunia sebelumnya telah terbukti benar berulang kali. Para pengawal hitam dan putih ketidakkekalan menjelaskan, mereka adalah para pengawal gerbang neraka. Ada beberapa hantu yang mencoba melarikan diri dari neraka, jadi para pengawal ini bertugas menangkap dan membawa mereka kembali. Ketika beberapa makhluk yang sangat kuat mati dan hantu mereka masih memiliki kemampuan bertarung yang kuat, kepala sapi dan wajah kuda bertugas menaklukkan mereka selama penangkapan mereka. Zuan terkejut. Kalau begitu, dilihat dari apa yang kau katakan, kekuatan mereka cukup hebat. Kekuatan bertarung mereka memang cukup bagus, kata pengawal hitam ketidakkekalan. Pengawal putih ketidakkekalan tampaknya telah menebak sesuatu dan menambahkan, kami, saudara-saudara, tidak lebih lemah dari mereka. Bagaimanapun, dunia orang hidup sering kali memiliki makhluk-makhluk yang sangat kuat yang sulit dihadapi. Zuan bertanya-tanya apakah mereka tiba-tiba mengatakan itu karena mereka khawatir dia akan memandang rendah mereka, jadi dia menggunakan kesempatan itu untuk mengucapkan beberapa patah kata pujian. Kedua penjaga ketidakkekalan menanggapi kata-katanya dengan sangat positif. Tak lama kemudian, kepala sapi dan wajah kuda juga memperhatikan mereka. Pengawal putih dan pengawal hitam ketidakkekalan, siapa ini? Mengapa kalian berdua memperlakukannya dengan sangat sopan? Ini adalah calon rekan kerja kita, seorang Naihe Oblivion Ferryman. Kita akan membawanya ke tempatnya, kata White Guard of Impermanence dengan bangga. Ketika mereka mendengar bahwa dia adalah seorang pengangkut Naihe Oblivion, ekspresi kepala sapi dan wajah kuda langsung berubah. Zuan benar-benar melihat sedikit sanjungan di wajah jelek mereka saat mereka berbicara. Jadi dialah orang yang baru diangkat. Pengawal putih dan pengawal hitam ketidakkekalan, kalian berdua sangat sibuk sehingga sebaiknya kalian serahkan saja pengawalan yang tersisa kepada kami. Kebetulan kami sedang mengalami hari ini, jadi kami akan membantu saudara Zu bepergian untuk menduduki jabatan barunya di sepanjang jalan. Tugas kalian untuk mempertahankan gerbang neraka sangatlah penting, jadi kami tidak akan merepotkan kalian berdua, kata pengawal hitam ketidakkekalan dengan wajah muram. Zuan telah berpikir untuk menggunakan nama palsu,
tetapi karena pihak lain adalah spesialis dalam menangkap jiwa, dia hanya dapat menyinggung mereka jika mereka dapat mengetahui namanya melalui beberapa metode rahasia. Tidak masalah, urusan seperti ini seharusnya menjadi tugas kita, saudara-saudara. Kepala sapi dan wajah kuda berjalan mendekat, tampak bersemangat agar Zuan ikut bersama mereka. Kita sudah akrab dengan saudara Zu selama perjalanan, jadi kita bisa membawanya. Pengawal putih tidak mampu mencengkeram tongkat duka, tetapi masih ada senyum di wajahnya. Benar sekali, saudara Zu. Suasana segera menjadi agak serius. Tampaknya konflik akan segera terjadi. Zuan tentu saja tidak ingin pengawal putih ketidakkekalan kehilangan muka. Dia setuju, tetapi kemudian menangkupkan tangannya ke arah kepala sapi dan wajah kuda. Saya akan datang untuk mengundang saudara sapi dan kuda ke sebuah pertemuan setelah saya membiasakan diri dengan jabatan baru saya. Terima kasih atas sambutan hangat Anda. Haha, seharusnya kita berdua yang mengadakan jamuan makan malam pendampingmu. Senyum kembali tersungging di wajah sapi, dia berpikir, pendatang baru ini cukup cakap. Pengawal hitam dan putih menatapnya dengan ekspresi terkejut. Tentu lebih baik jika mereka tidak memulai konflik dengan kepala sapi dan wajah kuda. Mereka tidak pernah menyangka pendatang baru ini cukup cakap dalam bersosialisasi. Ketika mereka melewati gerbang, pengawal putih ketidakkekalan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Saudara Zu, Anda pasti penasaran mengapa kepala sapi dan wajah kuda begitu antusias memberi salam." 1. Heibai Wuchang, juga dikenal sebagai ketidakkekalan hitam dan putih, adalah dewa kematian dari mitologi Tiongkok, yang bertugas mengawal bayangan orang yang telah meninggal ke dunia bawah Tiongkok. Pengawal putih bernama Xie Bian sedangkan pengawal hitam bernama Fan Wujiu.